Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menurunkan ridhonya kepada keluarga besar kita untuk selalu berkhidmat di jemaah ilahi ini. Amin. Dan ashadu berjamaah bersama Imam Mahdi mengubur riba dajjal, menghapus kemiskinan dunia. Riba dajjal mencekik negara, memiskinkan dunia. 1998, Indonesia mendapat bantuan dari IMF dan Bank Dunia. 4 bulan kemudian, ekonomi Indonesia mundur 32 tahun. Nilai dolar dari Rp2.500 menjadi Rp20.000. Dengan ashadu menghancurkan riba dajjal. Berjamaah dengan Imam Mahdi melenyapkan kemiskinan dunia. Islam dalam wujud jamaah melenyapkan kemiskinan dunia, membangun masyarakat yang penuh kesejahteraan di atas keadilan Islami. Hanya dengan berjamaah dipimpin seorang nabi, umat Islam menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat terbaik. Berjamaah tanpa seorang nabi dicap kafir, disiksa dengan pedih, dijajah dajjal. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Wajah menyeramkan umat Islam tanpa pemimpin. Dalam keadaan terluka, Qaddafi sempat melarikan diri ke sebuah saluran drainase. Namun ia dikejar, dikepung, dan seseorang menembaknya hingga mati. Qaddafi tidak segan merobek salinan piagam PBB dan mengecam Dewan Keamanan PBB yang menurut Qaddafi seharusnya disebut Dewan Teror. Qaddafi juga pernah membuat pengakuan yang mengejutkan dunia dengan menyatakan bertanggung jawab atas peledakan pesawat di atas Lockerbie, Skotlandia yang menewaskan 270 orang. Pertanyaan ini akan menyadarkan kita semua tentang siapa Muslim menurut Al-Quran, menurut Nabi Muhammad SAW. Muslim atau Muslim? Anak presiden, apakah presiden? Anak pilot helikopter, apakah pilot juga? Anak Kristen, apakah Kristen? Anak Islam, apakah Islam? Benarkah hanya dengan membaca kalimat ini, di mana saja, kapan saja, Anda sudah menjadi seorang Muslim? Bolehkah hanya dengan memakai koteka, membaca syahadat, mengaku Muslim? Inilah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana caranya apabila kita ingin mendaftarkan diri, diakui menjadi Islam? Khalid bin Walid, Panglima Perang Pasukan Mekah, membaca syahadat, beat di depan Nabi di tahun ke-6 Hijriah. 1000 orang mukmin kembali membaca syahadat, beat di hadapan Nabi ketika menghadapi perang dengan musyrikin Mekah. Inilah syahadat yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW 15 abad lalu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata ashadu hanya pengantar dari syahadat. Kata ashadu artinya persaksian, pernyataan resmi, perjanjian yang kokoh di hadapan wakil Allah. Dengan ashadu kita mengikat diri dengan Allah dan Rasul-Nya secara totalitas. Terikat dalam tali Allah
menjadi jamaah dalam lindungan Nabi Allah. Tuhan mengingatkan siksa pedih bagi siapa saja yang kembali kafir meninggalkan jamaah. Dalam upacara pernikahan, laki-laki bersumpah mengikat diri menjadi suami disaksikan wali atau wakil pihak perempuan. Dengan itu mendapat hak dan kewajibannya. Tanpa wali atau wakil yang sah dari perempuan, pernikahan batal, tidak sah. Kata ashadu artinya bersaksi kepada Nabi Rasulullah, bukan kepada ulama. Bersaksi kepada Nabi artinya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata ashadu mendaftar menjadi muslim. Dengan ashadu berhak mengaku muslim. Dengan ashadu lahir menjadi muslim sejati. Dengan kata ashadu pengikut Nabi Rasulullah tidak berhak sholat, puasa, haji, atau mengaku muslim sebelum membaca syahadat di hadapan Nabi. Dengan kata ashadu menuju sorga, meninggalkan jalan setan bersama Nabi atau bersama syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Mukmin, kami dengar, kami taat. Yahudi, kami dengar, kami tolak. Mekah tahun ke-12. Makna ke-1 dari ashadu atau beat di sunnah Rasulullah SAW adalah pendaftaran diri menjadi muslim. When Muhammad's mission seemed to have failed, his entire situation changed. A deputation from the rich but self-destroying city of Medina met him by night at the rocks of Aqaba, asking him to come to them. To stand between their factions. Tahun ke-12 di Mekah, penduduk Medina beat, bersaksi, bersumpah setia di hadapan Rasulullah SAW dalam Bayatul Aqabah Ula. When we take this pledge, we expel ourselves from the rest of Arabia. So wait. Dengan beat kepada Nabi Rasulullah SAW, mereka menjadi jamaah yang ahli sunnah Nabi. That is the meaning of the pledge. If we take it, there can be no turning back. For Muhammad is indeed the messenger of God, told to us by the Jews in our city. So if anyone has doubt in this pledge, go now. But if you have no doubts, then you Tahun ke-13 di Mekah, 12 orang penduduk Medina kembali beat dalam Bayatul Aqabah At-Tsaniyah. He is of us, and we are of him. Let him bring his followers, our brothers, to us, to Medina. Dengan beatnya penduduk Medina, umat Islam Mekah mulai hijrah, pindah ke Medina. Dengan hijrah, kumpulan kecil Muslim kini menjadi jamaah raksasa, siap mengalahkan jamaah raksasa musyrikin Mekah. Merubah nasib, dijajah riba dajjal, sampai miskin, menjadi pemilik gajah, penghancur sistem ekonomi riba, mesin pemiskin dunia. Inilah buah manis selalu berjamaah, berpegang teguhlah pada tali jamaah Allah. Jangan bercerai-berai, siksa pedih bagi yang kembali kafir. Hijrah, merubah diri,
dari kelompok kecil menjadi jamaah raksasa. Hijrah, pindah dari jahiliyah menuju tauhid. Hijrah, inilah perjalanan membalik langit, awal perubahan dunia. Only 70 people, split up into small groups, walking 250 miles of desert. Yet so in this moment, Islam found its future. Muhammad himself stayed in Mecca in the greatest danger until all his followers had left safely. Tahun 6 Hijriah, makna kedua ashadu, beat di sunnah Rasulullah SAW adalah untuk mengokohkan lagi persatuan umat dalam jamaah. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama 1000 sahabatnya akan melakukan haji ke Mekah. Rombongan ini berhenti di Hudaybiyah. Rasulullah SAW mengirimkan Utsman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan maksud kedatangan rombongannya. Karena Utsman lama tidak kembali dan diisukan telah dibunuh, Nabi Muhammad SAW kembali meminta para pengikutnya melakukan baiat, membaca ashadu di awal syahadat. Tujuan utamanya adalah mengokohkan kembali persatuan umat dalam jamaah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW untuk berperang sampai titik darah penghabisan, merebut kemenangan yang dijanjikan. Raungan dahsyat beat dari 1000 singa padang pasir ini menggoncangkan Mekah. Kaum musyrikin Mekah yang ketakutan segera mengirimkan Suhail bin Amruh untuk berdamai. Ditandatanganilah perjanjian gencatan senjata 10 tahun untuk tidak saling menyerang. Inilah kesempatan emas untuk Islam berkembang luas di seluruh jazirah Arab. Khalid bin Walid mengucapkan syahadat di depan Nabi, siap berjihad dengan harta dan nyawanya dan pedangnya. Di tahun 8 Hijriah, kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu kaum muslimin, Bani Khuza'ah. Inilah alasan utama Nabi Muhammad SAW dengan 10.000 mukmin menundukkan Mekah dengan damai. Tunduknya Mekah dan selanjutnya sepertiga bumi. Semua berawal dari makna ashadu yang mendahului syahadat. Syahadat nilai dalam hati. Dengan melaksanakan makna ashadu, terbentuklah satu kekuatan superpower yang didukung kekuatan maha dahsyat dari langit, yaitu persatuan umat dalam satu jamaah yang tunduk sepenuhnya kepada seorang nabi. Islam dalam wujud jamaah melenyapkan kemiskinan dunia, membangun masyarakat yang penuh kesejahteraan di atas keadilan Islami. Setelah menundukkan Mekah, semangat ashadu membakar dan menghanguskan Romawi dan Persia. Tentara Romawi, Persia yang berbaju besi tunduk ke tentara Muslim. Dengan tunduknya Romawi dan Persia, mengalirlah kekayaan kejamaah Nabi di Mekah. Ditangani manajer langit, harta terbagi rata, kemiskinan segera lenyap. Nabi tidak menyisakan sepotong pun emas di rumahnya. Yang tinggal hanya tikar pandan dan kantong air kulit kambing. Umar bertanya, mengapa tidak disisakan untuk Nabi? Rasulullah SAW menjawab, aku datang bukan untuk menjadi kaisar, tapi untuk merubah akhlak manusia. Islam membangun dunia baru, menghancurkan sistem riba bunga bank yang penuh ketamakan,
keserakahan digantikan dengan nilai berkorban harta, lambang Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi Rasulullah yang mampu mensucikan hati manusia, mencintai iman, membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Iman menjadi indah. Taat dan patuh pada pimpinan tidak akan membuat kerusuhan atau demo yang anarki. Membenci korupsi karena setiap bulan terus berkorban harta yang diganjar 700 kali. Dekat dengan Tuhan karena sering sholat tahajud. Berdakwah ke seluruh dunia, mengirim ribuan misionaris ke 5 benua, meninggalkan anak istri puluhan tahun. Mendirikan ratusan ribu masjid, ribuan kampus, dan rumah sakit. Menerjemahkan Al-Quran ke 100 bahasa dunia. Semua dari pengorbanan, bukan dari meminta-minta dari orang lain. Karena yakin 100% Tuhan akan mengganjar 700 kali di dunia juga di akhirat. Kemiskinan lenyap, kesejahteraan hadir ketika sistem bunga, riba dikubur. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, harta di Baitul Mal dari infak, zakat, kurban, wakaf melimpah ruah setiap hari sehingga tak ada lagi yang mau menerima sedekah harta benda. Inilah goal utama dari misi Imam Mahdi di era globalisasi, melenyapkan kemiskinan dunia. Di masa Khalifah akhir zaman akan datang masanya orang kaya bersedekah emas, tapi tak ada lagi yang mau menerimanya. Dengan asyhadu, membangun dunia baru. Dengan kata asyhadu, melenyapkan kemiskinan tanpa beat mati jahiliyah. Sesudah mengucapkan syahadat, disaksikan oleh Rasul Allah. Menjauhi syirik, menghindari dusta, zina, sholat 5 waktu, tahajud, tidak menyusahkan orang lain, tetap setia kepada Allah. Yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda resmi menjadi seorang Muslim, berhak mendapatkan pahala, ganjaran yang utuh dari sholat, puasa, berhaji, berzakat. Tidak berhak sholat, puasa, haji, atau mengaku Muslim sebelum membaca syahadat di hadapan Nabi. Dengan asyhadu, berhak mendapat pahala 70.000%. Tanpa asyhadu, mendapat pahala hanya 2% dari Dajjal. Bersaksi kepada Nabi, iman menjadi indah. Ikhlas berkorban infak setiap bulan. Mukmin ikhlas setiap bulan membayar infak canda 1/16 sampai 10 penghasilan, bukan uang recehan. Allah Maha Kaya, Dia tidak butuh disumbang. Rahman Rahimnya ingin menambah 700 kali rezeki yang Dia telah beri. Di Paninggilan, Tangerang, membangun masjid 2 miliar swadana dari 500 mukmin. Alhamdulillah, pembangunan Masjid Ar-Rahmat ini sebenarnya swadaya dari anggota Jawa Peninggilan dari membayar canda aktif yang kisarannya sekitar 450 sampai 500 orang. Akan mendapat bimbingan dari langit. Bagaimana membangun lagi masyarakat madani sebagaimana di masa Nabi Muhammad SAW 15 abad lalu, yang penuh toleransi dan kedamaian, sejahtera tanpa kemiskinan, di atas nilai keadilan Islami. Tanpa beat, Nabi Muhammad SAW tidak mengakui Anda sebagai Muslim. Isa akhir zaman adalah Imam Mahdi, pemimpin umat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing dengan wahyu.
Inilah Imam Mahdi, Ratu Adil yang ditunggu oleh masyarakat Jawa. Ratu Adil yang membuat dunia menjadi makmur. Tak ada lagi yang miskin, gemah ripah loh jinawi. Ilmu langit meraih Rahman dan Rahimnya dari buah duren. Permisalan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia menggunakan akal. Buah mahal ini terdiri dari 3 bagian. Terbesar kulit, terkecil daging buah, di tengahnya biji. Mengapa memakan yang paling kecil, membuang yang paling besar? Yang waras membuang yang terbesar karena membawa musibah, memakan yang terkecil karena manis dan bermanfaat. Yang pintar menanam biji, meraih ganjaran buah 700 kali. Candah, infak, kurban, sedekah, zakat, wakaf diganjar minimal 700 kali. Yang tamak selalu memakan kulit berduri. Lihat apa yang terjadi. Musibah menjadi teman akrab. Yang mengikuti Nabi di jalan lurus, hartanya melimpah ruah. Inilah permisalan mukmin mengorbankan hartanya 1/3 sampai 1/16 setiap bulan. Beat di era globalisasi kepada Imam Mahdi. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beatlah kepada Al-Mahdi. Siapa yang berani menolak? Nabi datang, Anda bisa memilih, menerima atau menolak. Tidak ada paksaan, bebas memilih, menerima atau menolak. Pilih surga atau pilih neraka. Pilih adil sejahtera atau miskin sengsara. Muslim atau gadungan. Allah mampu menjadikan semua manusia beriman. Mengapa harus bersaksi beat kepada Nabi Isa akhir zaman yang datang di abad ke-14 Hijriah? Umat dalam kesesatan pecah menjadi 73 golongan. Nabi pasti datang. Misi utama Nabi menyatukan umat yang telah terpecah belah. Kembali bersatu di dalam satu jamaah yang tunduk dan taat sepenuhnya kepada seorang pemimpin. 15 abad lalu, jamaah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 1 kali sholat Idul Fitri. Tidak pernah ada 2 kali sholat Idul Fitri. Karena begitu ditetapkan 1 Syawal, siapapun yang masih berpuasa pada saat itu, hukumnya haram. Di era globalisasi, hanya Imam Mahdi yang mampu membuat 400 juta jamaahnya di seluruh dunia 1 kali sholat Idul Fitri. 15 abad lalu, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membuat jamaahnya mengharamkan arak dan minuman keras. Di era globalisasi, hanya Imam Mahdi yang mampu membuat 400 juta jamaahnya di seluruh dunia untuk tidak merokok, mengharamkan minuman keras. 15 abad lalu, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membuat jamaahnya ikhlas berkorban harta. Abu Bakar 100% hartanya, Umar 50% hartanya, Utsman 1000 ekor unta. Di era globalisasi, hanya Imam Mahdi yang mampu membuat 400 juta jamaahnya di seluruh dunia ikhlas berkorban setiap bulan 6% sampai 33%. Pertanyaan ini akan menyadarkan siapa sebenarnya seorang nabi. Nabi Allah dijamin keselamatannya, dijaga, diawasi jutaan malaikat. 15 abad lalu, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membuat jamaahnya tersebar di 1/3 dunia dan taat pada satu pimpinan. Di era globalisasi, hanya Imam Mahdi yang mampu
membuat 400 juta jamaahnya di seluruh dunia tetap taat pada satu khalifah. 15 abad lalu, Al-Quran hanya dalam bahasa Arab. Di era globalisasi, hanya jamaah Imam Mahdi yang mampu membuat terjemahan Al-Quran dalam 100 bahasa dunia. 15 abad lalu, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu berdakwah kepada raja-raja, membuat jamaahnya tersebar di sepertiga dunia. Di era globalisasi, hanya Imam Mahdi mampu membuat TV Muslim yang berdakwah ke 5 benua, ke 225 negara, 24 jam, non-stop, non-iklan, non-sponsor. Menurut Jalaluddin Rahmat, Imam Mahdi akan muncul setelah teknologi berkembang pesat. Imam Mahdi akan memerintah dunia, didukung teknologi informasi yang akan menjadikan dunia kecil. Imam Mahdi, Ratu Adil, Isa akhir zaman, membangkitkan Islam dari tidurnya, menjadikannya bagai singa jantan yang membuat gentar para pemusiknya. Inilah masjid pusat dakwah TV Muslim Global di London, Eropa, yang mampu menampung 10.000 jamaah, menyempurnakan sabda Rasulullah tentang Isa akan menusukkan tombaknya di dada Dajjal. Inilah matahari terbit dari barat, TV Muslim Internasional yang menayangkan dakwah Islam ke 225 negara, 24 jam non-stop dari London, berdakwah dari langit ke seluruh bangsa di dunia. Menarik puluhan juta turis datang ke Indonesia, membawa puluhan miliar dolar, melancarkan ekonomi. Hello, I'm Christina. I'm from Slovenia, and me and my friend just came from Jakarta to this beautiful hotel. It's really, really beautiful, relaxing, cool weather, nice swimming pool. You should really come here. Penghormatan Menteri Pariwisata Insinyur Jero Wacik kepada sumbangan MTA untuk pariwisata Indonesia. Daerah yang mau promosi ke 200 negara, kita melalui TV Muslim, katanya dia lagi mau promosi ke seluruh dunia, nggak bayar. Jadi negaranya nggak bayar, kita PBB-nya untuk. Bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 2011, bersama Gubernur Banten 2010, mengundang beliau untuk datang ke studio MTA di London, meliput kegiatan Haji Oma Irama dan Ridho Irama. Januari 2012 mewawancarai Menteri Pekerjaan Umum. Islam menjawab tantangan era globalisasi. Demi Allah yang diri saya berada di tangannya, sungguh Isa bin Maryam benar-benar akan turun di antara kalian sebagai hakim, penguasa yang adil, kemudian akan merusak salib, membunuh babi, menghabisi peperangan, dan melimpahkan harta benda, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Dan 1 kali sujud itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Siapa Dajjal? Dajjal adalah Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Allah memungut anak. Dajjal yang selalu menutup matanya untuk melihat kebesaran Tuhan dan selalu mengagungkan kebesaran dirinya, dijelaskan oleh Nabi dengan kata-kata, Dajjal matanya pecek sebelah. Ini cuma kiasan, bukan arti fisik sebenarnya. Dajjal menguasai seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah, dengan teknologi dan jumlah pengikutnya, terutama perempuan.
Dajjal melipat dunia sampai kecil dengan teknologi transportasi, informasi, menghidupkan manusia yang seharusnya mati dengan cangkok jantung, cangkok lever, mengatakan riba sebagai sungai, sedangkan Nabi mengatakan itu api. Sifat Dajjal yang sangat berbahaya menurut Rasulullah SAW. Hal ini pasti diikuti oleh umat Islam yang mengikuti kelakuan Dajjal bagaikan sepasang sendal. Mengatakan tidak ada nabi lagi. Bagaimana caranya mengalahkan Dajjal menurut Nabi? Nabi memerintahkan untuk bersatu dalam jamaah Imam Mahdi. Bersatunya umat dengan Isa akhir zaman dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Dajjal akan meleleh bagaikan garam kena air. Batu-batu dan pohon-pohon akan berkata, di sini ada Yahudi yang bersembunyi, bunuhlah mereka. Tidak ada perang untuk mengalahkan Dajjal, pemegang teknologi. Mereka telah sampai ke bulan